merasa menang lah dalam proses SFCJ kemarin diterima. Itu kan artinya seorang kuasa hukum berani untuk bertempur di persidangan. Itu bukan berani, gitu loh. Jangan kita mendahului keputusan hukum. Tapi dia punya niat ya sah-sah saja, namanya juga dia punya klien kan, berusaha untuk menangkan pertandingan, tapi jangan aku yakin karena keputusan hukum belum ada, belum inkrah. Saya akan berusaha memenangkan pertandingan tuh sah-sah saja, tapi saya yakin dari mana emang kau hakimnya. Itu kesimpulannya di situ aja. Tapi walaupun demikian kita tidak membatasi daripada apa yang mau dilakukan oleh kuasa hukum daripada Dr. Tifa, silahkan. Kita juga nggak boleh mengamputasi dia, tapi tolong hukum itu ditegakkan. Nanti ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu inkrah. Gitu kira-kira. Mungkin tambahkan Bang Gigi. Nah, gini, tinjauan lebih dalam menurut pikiran saya di samping ini udah top sekali, yaitu Katiri sahabat saya, bahkan pernah lawyer saya, dan lain-lain juga semuanya sahabat. Itu belum ngerti teori sepoi-sepoi. Ada lagi. Ada lah. Teori sepoi-sepoi itu gini, monyet naik ke pohon kelapa, dikejar-kejar, susah, pandai dia, cepat naik. Walaupun di atas, ya jangan langsung digebrek-gebrek, dia tetap pegangan yang kuat kalau digebrek-gebrek. Tapi dibiarin, gitu ya. Kena sepoi-sepoi ini, jatuh dia. Nah, itu teori sepoi-sepoi. Nah, konteksnya dengan hukum, kaitannya dengan ini adalah perang itu dalam ilmu hukum bisa dikategorikan strategi taktik dan juga bisa tipu daya. Ini cara jaksa. Nah, menurut saya jaksa ini cerdas menurut saya. Ya. Tadinya orang pakai goblok jaksa begini ya. Buat mereka euforia tuh. Iya. Nah, euforia dia sekarang dengan tanggal 6 sidang lagi kemana nih euforianya? Sepoi-sepoinya udah habis. Di mana duduknya? Duduknya di terdakal, masa tanya lagi di mana? Itu dia nggak ngerti teori sepoi-sepoi. Jadi nanti lihat, betul. Saya kan bukannya kan saya pelaku advokat yang udah 35 tahun dia lebih advokat dia udah ngerti lah main-main begini jaksa. Jadi ingat ya, bukan saya terus berpihak ke jaksa atau ke jokowi, saya membaca fenomena yang terjadi. Ini cara jaksa berstrategi taktik. Apa keuntungannya? Keuntungannya dia tahu celahnya di mana. Dia tahu juga orangnya udah sangat euforia. Oh, kasusnya Tifa berlaku juga buat saya. Itu dari mana? Beda. Ya Allah. Nih bedanya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngerampok bank. Apakah perannya sama? Beda dong. Ente bagian nunggu, ini bagian nodong ya. Nah nanti konstruk hukum itu nggak boleh disamaratakan. Harus ada bagi-bagi. Itulah kalau nggak ngerti hukum jangan sok tahu gitu. Itu yang disampaikan seseorang mantan polisi itu. Kalau RJ dikasih 1 semuanya harus berlaku. Itu ya Allah. Itu tidak menghormat ya. Pak Ugro itu kan saya nggak tahu. Kacau tuh. Teman-teman juga yang ini logikanya. Mereka yang nggak mengaku secara ini ya, tapi kan tindakan bisa kita baca. Ngapain dia ke Irwasum? Apa hubungannya? Kalau mau ngurusin soal tentang SP3 dan lain-lain berkaitan dengan ke penyidik, bukan ke Irwasum. Yang kedua, dia datang lagi ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi itu kalau sudah ditangani jaksa, waktu itu belum P21. Apa hubungannya itu? Nah yang ketiga dengan gaya-gaya sekarang, gagal terus mereka itu bukan on the track hukum, itu akal-akalan secara ilmu hukum. Dia tidak paham hukum, tapi sok paham, akhirnya begitu diketawain orang semua. Ya. Lihatlah endingnya ini, coba kita lihat nanti. Dengan segala hormat ya. Tadi kategorinya tetap harus objektivitas tadi. Saya nggak berpihak kepada Jokowi, bahkan saya tekankan Jokowi harus hadir. Karena kekuatan Anda di situ. Kalau Anda nggak hadir, udah pasti kalah. Pasti kalah.
Kira begitu. Saya setuju. Ini ada pendapat lain? Mungkin itu Bang tuh. Iya. Itu kan cukup dalam tuh Bang tuh. Dalam sekali. Udah nggak ada yang lebih dalam itu. Spoi. Aku jadi mau ketawa deh. Namanya Kerajato tuh. Itu saking kena Bang apa? Iya, Kena buai-buai itu ngeblak ya kan. Bisa juga dugaan saya. Menurut info ya, bisa salah analisa saya. Mungkin mereka minta RC. Wow. Tapi ingat loh, jangan minta maaf. Kalau nggak minta maaf ya bukan RC. Itu lagi kecepatan nggak bisa. Aduh. Memang kayak gini lah kadang-kadang dunia persilatan ya. Tapi kembali lagi seperti Abang bilang, kita tetap berdiri di tengah. Yang kita tegakkan adalah hukum. Dari dulu saya tetap objektif. Saya tidak mau berpihak kemana. Iya. Saya juga nggak pernah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Bang Ego udah ketemu, aku belum. Dan nggak ada hubungannya sama gue. Gitu. Saya hanya menegakkan hukum saja gitu. Dan pada posisi itu kita harus luruskan masalah. Kalau objektif beliau, saya garansi betul. Karena waktu Susno 2 di Barreskrim loh, dia yang tangkap dia ini. Iya, dia yang tangkap dia. Terus nonton. Bisa ya. Nah, kita kembali lagi kan. Karena untuk demi hukum tadi, tegakkan hukum Ya. dengan jelas. Nah, gitu. Kan belajar dari Abang juga, Bang. Dan ini juga konstruknya benar. Jangan kebencianmu membuat kami Ya. berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil lebih dekat pada takwa. Jadi kuncinya di ketakwaan itu, kita masing-masing lah dalam pengertian. Tapi kalau koridor hukum, ketakwaan dalam perspektif ilmu adalah buatlah referensi. Ikutin siapa kalian? Ya, gitu. Kalau kalian ikutinnya yang nggak punya kapasitas ya begitu hasilnya. Coba lihat 2 tahun saya. Dia ahli apa, jadi nanganin apa? Ya nggak bisa nyambung gitu. Jadi jaga sombong, Bang. Iya, iya. Jangan semua. Bawa handphone nggak nyambung gitu. Kata pepatah, kata orang Jakarta, hancur si Mansur. Nyambung dapat lagi. Ajab si Rajab. Mustinya mantap surantap. Wih. Kamu masih inget aja. Ada. Kita Oke, kira-kira